Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Abu Hanifah. Bahwa Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah, yakni negara Irak, pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Dan nama lengkapnya adalah Nu'mah ibnu Sabit ibnu Zauta. Ayahnya adalah keturunan bangsa Persia yang lahir di kota Kabul, Afghanistan, dan seorang saudagar besar pedagang bahan pakaian. Maka sejak muda beliau terdidik dalam urusan berdagang dan berniaga. Oleh sebab itu, sekalipun beliau telah menjadi pecinta ilmu dan seorang alim terkemuka, namun tetap berdagang dan berniaga di kota-kota ini. Dan oleh karena itu, beliau termasuk alim besar yang berharta dan terkenal dengan kedermawanannya. Sebagai seorang pedagang, Imam Abu Hanifah mempunyai sifat seperti kaya hati, kuat dalam memegang amanah, murah hati, amat kuat dalam menjalankan agama. Karena sifat-sifat itulah Imam Hanafi menjadi pedagang yang tampil beda di antara pedagang-pedagang yang lain. Beliau tidak mengambil untung yang berlebihan apabila pembelinya adalah orang yang baik atau lemah ekonominya. Keuntungannya berdagang, beliau tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau pernah mengumpulkan keuntungan dagangannya selama 1 tahun. Kemudian diberikan kepada ulama dan ahli hadis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebelum menggeluti fikih, Imam Hanafi atau Abu Hanifah terlebih dahulu mempelajari ilmu kalam atau teologi. Dalam hal ini, beliau dikenal sebagai orang yang berpandangan luas serta rajin bertukar pikiran dalam masalah-masalah ketuhanan. Sebenarnya beliau merupakan seorang teolog yang sangat terkenal pada saat itu. Kalau kemudian hari beliau kurang dikenal sebagai orang atau seorang teolog, hal ini disebabkan pengetahuannya dalam bidang fikih lebih besar, sehingga namanya dalam jajaran teologi ditinggalkan. Imam Hanafi mulai menggeluti fikih dengan ulama-ulama terkenal. Kebanyakan guru-guru beliau ketika itu adalah para ulama tabi'in. Di antara mereka adalah Imam Atha bin Rabah, Imam Nafi, Maula Ibnu Umar, dan lain-lain. Adapun guru beliau yang termasyhur adalah Muhammad ibnu Sulaiman. Imam Hanafi berguru kepadanya kurang lebih dalam tempo 18 tahun. Dari Hamad inilah beliau mempelajari fikih ulama Irak yang merupakan saripati dari fikih Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan fatwa-fatwa An-Nakhai. Dari sini Abu Hanifah mempelajari berbagai metode fikih, yakni fikih ulama yang didasarkan kepada maslahat, dan fikih Ali yang didasarkan pada istimbat.
dan juga pencarian hakikat syara. Kemudian ilmu Abdullah ibnu Mas'ud yang didasarkan pada takhrij dan Ibnu Abbas tentang Al-Quran dan pendalamannya. Minat beliau mendalam terhadap ilmu fikih, kecerdasan dan ketekunan beliau dalam belajar mengantarkan Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli di bidang fikih. Dan keahliannya diakui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau sering mempercayakan tugas kepada Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran ilmu fikih di hadapan murid-muridnya. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih. Imam Hazzaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Abu Hanifah di bidang ilmu fikih dari ulama lainnya. Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan pikirannya ditulisnya sendiri dalam bentuk buku. Akan tetapi, kebanyakan dihimpun oleh murid-murid beliau untuk kemudian hari dibukukan. Kitab-kitab yang tulisnya sendiri itu sangat disebarluaskan oleh murid-muridnya. Demikianlah biografi Imam Abu Hanifah.